Video kali ini saya mau bagikan cara penyembuhan dengan frekuensi suara. Jadi belakangan ini, hampir 2 bulan, saya mengalami keluhan di bahu saya. Saya coba bawa ke tukang urut, tapi belum ada perubahan yang signifikan. Lalu saya ingat, dulu saya pernah mengalami cedera juga. Tiba-tiba saya tidak bisa bersilah. Jadi kalau meditasi agak repot. Waktu itu juga saya coba urut, tidak sembuh juga. Seingat saya waktu itu saya hanya melakukan terapi untuk stretching ya, peregangan ketika olahraga, dan tiba-tiba saja saya juga tidak tahu sembuh. Nah, saya menduga apa yang saya alami sekarang mungkin kasusnya sama. Jadi beberapa hari yang lalu saya coba, saya terapi sendiri. Saya menggunakan sendok, terapi sendok. Mungkin kalian bisa lihat videonya. Kemudian sambil saya mencari informasi di internet. Nah, waktu itu saya putar frekuensi suara untuk mengurangi rasa sakit. Saya putar di komputer saya sambil saya dengarkan. Nah, kemudian saya menemukan bahwa mungkin yang saya alami ini, kalau istilah penyakitnya disebut tendonitis atau tinnitus ya, saya lupa. Ini semacam cedera yang timbul karena faktor usia. Ketika kamu sudah lebih berumur, otot-ototmu maupun persendian itu tidak seperti waktu muda. Jadi hanya karena mungkin kamu overuse atau terlalu banyak aktivitas dalam satu posisi itu bisa membuat cedera. Jadi kasus saya ini mungkin salah tidur. Nah, tanpa terasa, selesai saya mencari informasi tadi, saya merasa bahwa saya agak mendingan. Saya lupa kalau saya putar musik frekuensi pengurang rasa sakit tadi. Ya, jadi disclaimer dulu. Kalau kalian mengalami keluhan tentang penyakit, tetap kalian harus berhubungan dengan pihak yang berkompeten. Apa yang saya bagikan sekarang ini pentingannya lebih untuk edukasi dan riset saya sendiri. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, kalian tahu apa yang kalian lakukan dan kalian memang sudah mendapat informasi tidak hanya dari saya, tapi dari beberapa pihak. Terutama pihak yang memang berkompeten dalam urusan penyakit. Jadi saya perlu menjelaskan lebih dulu tentang penyembuhan energi ini karena setelah saya mencari tahu, belajar lebih banyak, apa yang berkembang di masyarakat itu saya katakan miskonsep ya. Jadi penyembuhan energi itu banyak macamnya. Ada yang dikatakan penyembuhan prana, ada penyembuhan aura, ya kan, termasuk akupuntur, kemudian hipnoterapi dan lain-lain. Jadi itu yang dikatakan penyembuhan alternatif. Nah, apa yang saya temukan dari saya belajar banyak itu, ini sangat berbeda. Berbeda dalam arti bahwa baik penyembuhan energi maupun penyembuhan medis yang istilah sekarang, betulnya satu sama lain saling memperkuat. Ya, tapi di masyarakat orang menangkap bahwa yang dikatakan penyembuhan itu medis. Jadi penyembuhan ini dikatakan alternatif. Maka ketika orang sudah tidak punya harapan ke medis, baru pergi ke penyembuhan ini. Nah, ini yang saya katakan ada kesalahpahaman. Ya. Jadi penyembuhan energi maupun penyembuhan medis itu keduanya adalah upaya penyembuhan, tapi dengan objek dan proses yang berbeda. Jadi kalau penyembuhan energi itu dia menyembuhkan di sisi energinya, energi di belakang kinerja semua organ. Jadi karena ajaran kuno itu mempercayai ada substansi tunggal di belakang semua apapun di semesta ini. Oke, nah ini yang dikenal dengan istilah chi, prana, tumo, brahman, ruh juga. Jadi apa yang ada sekarang, pemahaman akan ketuhanan itu kan menjadi materialistik. Ya. Tuhan itu yang ada di kitab itu, bukan ada kekuatan yang tidak nampak itu tadi. Padahal apa yang saya baca dari Nikola Tesla juga, yang disebut ether ini ya konteksnya apa yang ada di setiap ajaran agama. Jadi dulu saya mengalami banyak fenomena aneh, saya tidak punya penjelasan, saya sendiri juga skeptis, tidak mempercayai, lama-lama jenuh juga. Kemudian berubah menjadi tertarik dengan hal ini ketika saya mendapatkan satu hal yang logis, masuk akal. Dan saya yakin bahwa ada misteri yang lebih besar di balik ini semua. Jadi saya bergeser dari tadinya yang mistik klenik dalam arti roh-roh halus menjadi mistik yang sifatnya knowledge, pengetahuan. Atau kalau bahasa Yunaninya gnosis ya, gnostik. Ada istilah agnostik. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar misteri tentang Tuhan itu dari sisi pengetahuannya, bukan tentang keyakinan dan kita tidak tahu alasannya. Nah,
Jadi ini yang saya katakan berbeda dengan apa yang orang tangkap sekarang. Penyembuhan medis itu prosesnya adalah tindakan pada organ atau sistem kerja tubuh. Kadang bisa dilakukan operasi atau diberikan obat-obatan tertentu supaya keluhan tadi jadi hilang dan sembuh. Nah, penyembuhan energi mempercayai bahwa substansi yang tidak kelihatan tadi itu yang merupakan penggerak semua organ. Jadi tidak berhubungan dengan sisi materi atau tubuh fisiknya. Penyembuhan energi ini tujuannya adalah mengembalikan kondisi awal. Jadi kalau kamu sehat itu kan kamu penuh vitalitas, penuh semangat hidup, dan itu kunci utamanya. Maka ada quotes, ya, ada pepatah, obat yang paling baik itu adalah hati yang gembira. Saya baca di rumah sakit mana saya pernah mendapatkan quotes itu. Apa yang berkembang di masyarakat kalau mereka mengalami sakit sudah parah, baru penyembuhan alternatif. Nah, ini terbalik. Karena penyembuhan alternatif itu lebih pada pemeliharaan. Jadi mestinya ini adalah hal yang kita lakukan sendiri, merawat vitalitas kita. Nah, ketika orang sudah sakit parah, ibaratnya itu sudah terlambat. Karena kalau dari sisi sains ya, segalanya ini hanyalah energi, segalanya adalah getaran. Sakit fisik itu adalah akumulasi dari sakit bidang energi. Jadi kamu sakit itu kan sumbernya bisa macam-macam. Tapi paling sederhana ya kalau tidak masalah istirahat, masalah makanan, atau masalah pikiran. Nah, makanya apa yang dilakukan dalam olah spiritual itu ketiga hal ini tadi dijadikan satu. Ada olah nafasnya, ada meditasinya. Jadi menjaga tingkat vitalitas dan kualitas hidup kita itu lebih baik. Supaya apa? Supaya tidak terakumulasi, akhirnya menjadi penyakit fisik. Maka penyembuhan medis itu kadang kan bisa dikatakan terlambat karena suatu hal yang sifatnya gangguan di sisi energi itu tidak langsung menetap. Nah, ketika sudah menetap berarti sudah ada kerusakan. Maka baru ketahuan ketika sudah parah. Lalu baru ke penyembuhan alternatif. Nah, itu yang membuat katakanlah semuanya menjadi serba terbalik. Demikian pula kalau dalam istilah medis ada efek placebo. Jadi suatu obat atau vaksin ketika mau diluncurkan harus melalui uji klinis, juga harus diketahui apakah obat itu benar bekerja atau hanya efek placebo. Nah, penyembuhan energi itu malah justru dasarnya di placebonya itu tadi. Karena yang dikatakan kekuatan vitalitas, daya hidup kita itu tentang semangat hidup. Jadi kalau kamu sakit, kamu sudah tidak punya harapan untuk sembuh, kamu sudah tidak percaya pada obat-obatan atau tindakan medis, itu akan melemahkan kondisimu, kondisi vitalnya, imunitasmu juga semakin turun. Nah, apa yang berkembang itu kan penyembuhan yang terkait dengan alternatif itu, nah ini hanya efek percaya. Ya, percaya itu adalah modal energinya. Tanpa itu semua, obat-obatan pun tidak akan maksimal. Kamu ketemu dokter kalau kamu sudah tidak percaya, ya tidak akan berfungsi. Kalau masalah placebo dalam kaitan uji klinis, ya memang harus. Nah, kenapa? Ya kalau kamu menjual obat, dari sisi juga perusahaan bisnisnya juga harus terukur juga. Kalau enggak, ya bisa dikatakan penipuan. Jadi saya pikir semestinya kedua hal ini bisa saling sinergi. Maka Dalai Lama pernah menulis, kita di zaman yang serba terbolak-balik. Semakin banyak rumah sakit, alat kedokteran makin canggih, dokternya makin banyak, tapi orang sakit tambah banyak. Pandemi lebih rutin. Nah, pasti ada yang salah. Nah, apa yang saya temukan tadi, ya karena konteks bagaimana orang melihat penyakit itu hanya di sisi fisik. Pemahaman penyakit di sisi energi itu tidak sepenuhnya dipahami. Kalau kalian perhatikan video-video saya banyak membahas tentang suara dan cahaya. Jadi dulu saya banyak mengalami fenomena aneh berhubungan dengan roh halus, perang gaib dan sebagainya. Tapi saya sendiri cenderung skeptis, tidak punya penjelasan. Hal ini berubah ketika saya mengenal Nikola Tesla, Royal Raymond Reeve dan masih banyak lagi. Bahwa apa yang kita ketahui sama ini tentang suara maupun cahaya itu sangat-sangat berbeda. Jadi suara itu bukan hanya yang terdengar, karena batasan pendengaran kita itu sangat sempit sekali. Kemudian cahaya juga bukan hanya terang dan gelap.
Kenapa saya cenderung percaya apa yang diklaim oleh Royal Raymond Reef ini? Karena sebetulnya mekanismenya sederhana. Contoh kasus itu kalau kalian melihat video, ada kalian bisa cari sendiri. Seorang penyanyi opera mampu memecahkan gelas anggur dengan suaranya. Jadi karena prinsipnya segalanya adalah energi dan segalanya bergetar, maka setiap struktur materi itu punya getaran. Nah, ini yang juga disusun oleh Royal Raymond Reef. Jadi ketika kita bisa menggetarkan di frekuensi yang dimiliki oleh benda tersebut, kasusnya seperti tadi, gelas itu menjadi pecah. Jadi hal yang sama dilakukan tindakan ini pada mikroorganisme. Dan saya percaya kenapa? Karena hal yang sederhana, kalau kalian mendengarkan musik, setiap musik itu mempengaruhi emosi dari pendengarnya. Maka rata-rata grup-grup musik itu dengan aliran-aliran tertentu, pengikutnya atau penggemarnya pun juga perilakunya berbeda-beda. Sedangkan kondisi emosi kita itu sangat berpengaruh pada kesehatan, pada daya tahan tubuh kita, imunitas. Maka ada banyak terapi menggunakan musik, ya, musik meditasi, musik binaural, dan lain-lain. Nah, Tesla juga membuat alat-alat terapi untuk kesehatan. Maka ketika frekuensi getaran tadi, entah wujudnya suara atau cahaya, apa yang dulu dilakukan Tesla dengan proyek Philadelphia, proyek militer, dia mampu mempengaruhi struktur ruang dan waktu dengan medan elektromagnetik. Diceritakan di situ dia mampu menteleportasi kapal. Ya, jadi misteri cahaya suara ini sangat luar biasa. Berita tentang proyek Philadelphia itu masih jadi perbantahan. Tapi kemudian ketika saya menemukan ada seorang sekarang masih hidup, John Hutchinson, mereplika semua ide-ide Tesla itu. Dia mampu menunjukkan juga dengan alat, bahwa hanya dengan alat yang sederhana, dia mampu menunjukkan efek anti-gravitasi dari suara, kemudian benda yang keras seperti logam bisa lumer, bisa menjadi bubuk. Disitulah ada korelasi yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Royal Raymond Reef. Jadi kalau penyembuhan holistik, prinsipnya ketika orang sakit itu hanya terkena polutan, teracuni, entah itu bakteri atau mikroorganisme yang lain seperti virus, atau tidak, orang tersebut kekurangan zat-zat tertentu atau nutrisi. Dan saya juga percaya kejadian seperti kemarin pandemi orang Baduy bisa zero kasus, ya kalau secara logika mereka minim polutan. Hidupnya masih natural ya, alami, tidak mengkonsumsi listrik, karena listrik juga polutan. Jadi masuk akal kalau kemudian mereka juga tidak banyak terkena kasus penyakit. Oke. Lalu bagaimana menggunakan terapi penyembuhan frekuensi suara ini? Saya pernah cerita satu tokoh di video saya, namanya Dr. Royal Raymond Reef. Jadi Dr. Royal Raymond Reef ini mengklaim dirinya menemukan terapi bagaimana mengatasi penyakit karena polutan, dalam hal ini mikroorganisme, entah kamu terinfeksi bakteri atau virus, dengan frekuensi-frekuensi tertentu. Jadi Dr. Royal Raymond Reef ini lahir 16 Mei 1888 hingga 5 Agustus 1971. Dia adalah seorang dokter atau ilmuwan yang sangat berbakat. Dia belajar bakteriologi di Universitas Johns Hopkins dan mendapat gelar kehormatan dari Universitas Heidelberg. Dia membangun sendiri labnya lengkap, menciptakan alat-alat sendiri, dan salah satu temuannya yang populer itu di tahun 1920-an dia sudah bisa membuat mikroskop yang mengenali mikroorganisme seperti virus dan bakteri dan sebagainya. Oke, jadi nanti saya bagikan link di deskripsi, ada list data-data frekuensi untuk digunakan sebagai terapi terkait organ tertentu atau virus atau bakteri tertentu. Nah, lalu bagaimana menggunakannya? Kalian bisa lihat video saya tentang terapi menggunakan musik binaural, prinsipnya sama, hanya kita dengarkan saja, volumenya juga tidak terlalu keras. Ya kalau dari ukuran normal, kalau kalian gunakan meditasi minimal 20 menit, ya kan? Nah, cuma kendalanya kan kita orang awam, tidak tahu seperti apa penyakitnya, bakterinya apa, virusnya apa, organnya apa yang mengalami gangguan. Nah, ini yang saya katakan sebetulnya baik penyembuhan secara medis maupun energi itu saling melengkapi. Saya biasanya kalau ke dokter itu bertanya detail tentang sakit yang dialami, kenapa bisa terjadi, organ apa yang terganggu, penyebabnya apa. Jadi di situ saya sambil belajar. Nah, ketika kita cari informasi di internet,
itu kita bisa mendapatkan gambaran itu secara lebih menyeluruh. Nah, ada satu contoh yang menarik juga terkait dengan penggunaan suara atau frekuensi untuk penyembuhan. Jadi ada satu rumah sakit di Cina yang konsepnya sangat berbeda. Jadi rumah sakit tanpa obat-obatan kimia dan tidak pakai diet-diet segala. Rumah sakit ini dipelopori oleh Dr. Pang Ning. Dia adalah pencipta aliran Sineng Qigong, ya. Qigong mungkin kalau di sini. Entah pelafalannya seperti apa. Nah, ada dokumentasi dari orang barat yang merekam sendiri proses penyembuhan dengan scanning Qi, ya. Lalu beberapa anggota situ mengucapkan mantra yang berulang-ulang, pelafalan kata-kata tertentu. Nah, kalau kalian perhatikan, cakra itu juga ada suaranya. Jadi kalau kita bicara alkemi Cina, itu juga ada titik-titik yang dilafalkan mantranya untuk menggetarkan organ-organ dari medan energinya. Apa yang menarik dari rumah sakit ini? Jadi ketika orang mengalami sakit dan mereka masuk ke rumah sakit ini, mereka tidak dianggap sebagai pasien. Jadi mereka dipanggil sebagai siswa. Jadi tidak ada hubungan dokter dengan pasien, tapi guru dengan siswa. Jadi mereka yang sakit itu belajar kembali untuk memotivasi diri. Lalu penekanannya adalah bagaimana mengolah Qi atau energi vital, bioenergi lah istilah yang sering banyak orang gunakan. Nah, kekuatannya itu ada di cinta dan kesatuan. Maka di situ mereka siswa-siswa yang berobat itu satu sama lain saling menerapi. Oke. Jadi dokumentasi itu menarik karena ditunjukkan secara scan real time ya waktu itu, bahwa ketika orang menderita kanker kandung kemih itu ada perubahan signifikan ketika dilakukan terapi yang kita anggap tidak masuk akal tadi. Nah, hal-hal semacam ini itu adalah kekuatan, karena kesehatan itu kan modal, dan Cina itu mampu memadukan akar budayanya dengan pengobatan barat. Nah, ini tidak kita lihat di negeri kita sendiri. Jadi akar budaya pengobatan kita itu justru semakin hilang. Nah, ini yang saya katakan bahwa segalanya menjadi terbolak-balik. Konteks alam bawah sadar kita sekarang itu, mekanisme berpikirnya adalah obat itu adalah kesembuhan. Padahal obat itu sarana kesembuhan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan atau kekuatan kesadaran tadi, Qi, yang nggak ada wujudnya. Jadi karena terbolak-balik, sama halnya ketika sekarang agama itu adalah kebenaran, bukan jalan kebenaran. Agama itu adalah moralitas, bukan jalan untuk semakin bermoral. Maka kemudian ada bela agama, penistaan agama, karena kebenarannya direduksi pada satu hal yang wujud, materi. Demikian pula waktu kasus kemarin pandemi. Tapi ini wajar karena kondisinya mungkin panik ya. Jika orang ngomong obat alternatif itu bisa salah, karena itu bukan obat. Jadi obat itu ya obat medis. Padahal obat itu sarana kesembuhan. Ketika kamu minum obat, tidak langsung otomatis kamu sembuh. Misteri kesembuhan itu sepenuhnya adalah kekuatan dari Tuhan. Demikian pula ketika kamu beragama, tidak juga langsung otomatis bermoral. Jadi kalau kamu minum obat yang baik diukur apakah itu menyembuhkan. Demikian pula, secara logika sederhana, agama yang baik itu yang membuat kamu lebih bermoral dan welas asih. Tapi karena konteks pemikirannya sudah terbolak-balik, agama yang baik adalah pengikutnya banyak. Maka ada istilah mayoritas dan minoritas. Oke. Jadi ini saja yang saya bisa sampaikan kali ini. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, berikan komentar. Kita akan ketemu di video yang lain. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.